Assalamualaikum, bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk, nah Ruslan. Iya, terima kasih, Bu. Maaf, Bu, saya telat. Soalnya saya tadi ke kantin dulu, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Ruslan ini bukan mau ngajak ngobrol santai dulu sama Ruslan. Nggak apa-apa kita ngobrol di sini. Iya, Dan waktunya sedikit agak lama sih. iya, nggak apa-apa, Bu. Oke. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah saya sehat, Bu. Tetapi, Tapi kenapa? Bukan ada hmm, waktu banyak hari ini untuk mendengarkan keresahan kamu. Hmm, apa yang ingin kamu harapkan dari obrolan kita hari ini? ini, Bu. Sebelumnya terima kasih, Bu. Eh, saya jadi bisa menyampaikan keresahan dan menceritakan ketidaknyamanan saya dalam belajar, Bu. Terus ada harapan yang lainnya? Iya, Bu. Saya ini, Bu, jadi saya merasanya saya kurang nyaman dengan teman-teman saya, Bu. Entahlah, saya juga bingung masalahnya di mana. Jadi saya ingin tahu penyebabnya apa, Bu. Jadi uh, sekarang juga teman-teman saya ini menjauhi saya, Bu. Jadi saya jadi pengennya teman-teman saya itu tidak menjauhi saya, Bu, seperti itu. Iya, ya. Oke, oke. Eh, Setiap kali belajar diskusi kelompok di kelas, bukan perhatikan Ruslan itu selalu apa namanya, memisahkan diri dari teman-temannya. Apa yang kamu rasakan saat ini? Coba ceritakan yang sejujurnya biar keresahanmu berkurang. Hmm, Saya tidak suka belajar kelompok, Bu. Kenapa? Mmm, ini, Bu, teman-teman saya itu tidak serius, Bu, banyak bercandanya. Terus saya juga jadinya tidak tidak nyaman untuk belajarnya, Bu. Hmm, Terus nyamannya kamu belajar seperti apa? Mmm, Bukan karena saya merasa diri lebih pintar ya, Bu, atau merasa lebih baik dari teman-teman saya. Cuman saya merasa Ya. nyamannya itu ketika saya belajar sendiri, Bu. Hmm, Apa yang kamu rasakan saat belajar sendiri? Mmm. Jadi ketika saya belajar sendiri, saya bisa lebih tenang, Bu, lebih konsentrasi, lebih fokus, dan saya bisa mengatur motivasi belajar saya dan masih banyak lagi yang lainnya, Bu. Hmm, Terus bagaimana yang kamu rasakan dengan belajar bersama dengan teman-teman di kelompoknya? Kalau belajar bersama teman-teman dalam kelompok, menurut saya Mm-mm. itu sangat tidak efektif, Bu. Bagus. Saya tertarik dengan pernyataan Ruslan tadi yang bilangnya tidak efektif itu. Itu kira-kira apa yang membuatmu susah dalam belajar berkelompok? Jadi dalam kelompok itu teman-teman saya suka bermain-main, Bu, dan tidak serius ketika kami sedang mengerjakan tugas kelompok. Jadi di dalam kelompok itu hanya mengandalkan teman yang bisa saja. Jadi belajar kelompoknya menurut saya itu kurang efektif, Bu. Nah,
sangat tertarik dengan ungkapan belajar tidak efektif. Itu maksudnya gimana? Iya, Bu. Itu teman-teman saya banyak yang main-main, Bu, saat mengerjakan tugas kelompok. Hmm. Bagaimana proses selama ini yang kamu lakukan saat bersama teman-teman diskusi kelompoknya? Eh, Ketika kami mengerjakan tugas kelompok, itu yang mau kerja itu hanya beberapa orang saja, Bu. Jadi teman-teman itu cenderungnya lebih banyak melakukan hal-hal yang lain di luar dari kegiatan diskusi kelompok. Misalnya mereka membicarakan uh, tentang film yang mereka nonton. Mereka juga kadang bergosip. Uh, Hmm. Terus yang lain juga uh, Hmm. bahkan teman-teman saya ada yang pada saat kegiatan diskusi itu malah ngobrolin uh, teman-teman ceweknya atau cowoknya yang cakep, Bu. Jadi saya uh, kurang tidak begitu suka, Bu. Hmm. Jadinya kan proses diskusinya itu kan tidak nyambung. Jadi kita uh, jadi Ya. kita bakal ngurusin teman-teman kita yang ketinggalan juga, Bu. Makanya itu sangat berpengaruh sekali. Padahal menurut saya Hmm. diskusi dan debat itu memang sangat diperlukan sekali, Bu, untuk untuk ngatasin masalah-masalah kita, Bu. Jadi sangat bermanfaat sekali sebenarnya. Cuman di dalam kegiatan itu teman-teman itu banyak yang suka main-main, Bu, seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi kalau bukan simpulkan itu masalahnya konsentrasi atau fokus teman-teman dalam hal belajar berkelompok itu berkurang ya. Itu maksudnya eh, Ruslan tadi tidak efektif belajar berkelompok itu. Nah, kira-kira apa hambatan yang lainnya? Hmm, Mungkin ada kendalanya sama saya juga, Bu. Jadi saya itu kurang dekat dan akrab dengan teman-teman saya, Bu. Sehingga jadinya teman-teman Mm-mm. saya itu jadi acuh sama saya. Hmm, itu ya. Menurutmu apa baiknya kerjasama dalam kelompok itu? Manfaatnya bagaimana? Kalau menurut saya, selain menambah pengetahuan, jadi kita dalam kelompok itu bisa menyatukan pendapat yang beragam. Ya, belajar kelompok juga bikin kita makin jago dalam hal kemampuan diskusi, berdebat. Misalnya yang lain nulis, terus kita mencatat diskusi, terus kita bisa ningkatin kemampuan organisasi kita. Jadi pas Hmm. kegiatan diskusi itu pasti ada yang muncul jadi pemimpin, Bu. Ada juga yang anggota saja. Nah, ada juga yang kerjaannya menulis. Nah, ada yang mikir saja dan lain sebagainya. Nah, dengan kondisi ini kita bisa ngelatih kemampuan organisasi kita, Bu. Jadi seperti itu. Oke, bagus, bagus. Kamu sangat paham ya tentang manfaat dari kerja sama kelompok itu. Lalu apa yang ingin kamu jelaskan mengenai belajar kerjasama dalam kelompok? Menurut saya keunggulannya jadi kita bisa dengarin banyak sekali masukan-masukan dari sudut pandang yang berbeda dari teman-teman itu. Terus uh, sehingga hal ini bisa membuat pemahaman kita lebih kaya lagi mengenai topik yang sedang kita bahas atau yang sedang kita pelajari, Bu. Seperti itu. Iya, iya. Oke, oke. Berarti bagus. Ruslan sebenarnya sudah paham ya tentang manfaat tugas kelompok ini sebenarnya. Lalu beberapa hari kemudian, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kalau tadi kan Ruslan sudah
sedikit banyak menggambarkan tentang manfaat dari tugas kelompok. Lalu kemudian hari, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Mungkin saya akan mulai dengan saya coba mendekatkan diri dengan teman-teman saya, Bu, supaya lebih akrab lagi. Jadi mungkin sebelumnya mungkin saya kurang akrab sama teman-teman saya, jadi memang saya banyak menyendiri, Bu. Jadi untuk ke depan mungkin saya akan mencoba lebih akrab lagi dengan teman-teman saya dan membuka diri dan mencoba bisa berdiskusi dengan mereka, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, bagus. Saya cukup aplaus atas komitmennya Ruslan hari ini yang coba sudah tidak ingin menyendiri lagi ya. Saya akan sedikit bertanya, ada hal lain nggak yang dapat Ananda Ruslan lakukan selain apa yang dipaparkan tadi? Selain hal yang saya sampaikan tadi, jadi mungkin saya akan mulai berperan mendinamisasikan kelompok belajar agar nantinya itu bisa efektif, Bu, dengan mengusulkan masing-masing anggota itu mendapatkan tugas yang dikerjakan masing-masing dan membuat kesepakatan kelompok belajar bersama sehingga nantinya bisa lebih terarah, Bu, dalam kegiatan perdiskusinya. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, ini keputusan yang sangat bagus, Nak Ruslan ya. Jadi meninggalkan teman karena tidak efektif belajar kelompok itu juga bukan solusi ya untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi keputusan kamu hari ini jadi akan bergabung dengan teman-teman kelompok dan terus bekerja sama dengan teman-teman. Ini saya benar-benar aplaus untuk keputusan kamu hari ini dan itu luar biasa. Nah, kira-kira hal mana yang menjadikanmu prioritas pertama tindakan kamu ini? Yang jadi prioritas utama saya, jadi saya ingin berpartisipasi lebih dalam kelompok belajar, Bu, dan mulai membuka diri untuk bekerja sama dengan anggota kelompok lainnya, Bu. Seperti itu. Ya. Nah, oke, sudah paham. Sekarang saya, Ibu Kam ingin mendengarkan, coba ceritakan kembali rencana kamu ke depannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi saya akan mulai aktif belajar dan bekerja sama dengan kelompok belajar bersama teman-teman dan mulai membuka diri terhadap teman-teman, Bu. Dan juga saya akan ikut membantu dan bekerja sama menyelesaikan tugas dengan teman-teman, menghidupkan dan mengefektifkan proses kerjasama dalam kelompok belajar, misalnya dengan mengusulkan dan membuat kesepakatan atau aturan dan pembagian tugas. Oke, iya. Super sekali. Sudah paham dari langkah-langkah yang akan dilakukan Ruslan nanti untuk belajar aktif bersama teman-teman kelompoknya dan siap mengefektifkan kerjasama dalam diskusi kelompok. Jadi ya suasana menghidupkan diskusi kelompok ya. Kira-kira Iya, Bu. siapa yang bisa akan membantu komitmen kamu ini? Yang akan membantu saya Widiatun, Bu. Saya rasa dia pintar dan ramah kepada saya dan teman-teman yang lain. Saya yakin dia bisa membantu saya menjalankan komitmen ini, Bu. Sip. Hari ini Bu Kam bangga sekali sama Ananda Ruslan.
sudah menemukan sendiri masalahnya, kemudian juga sudah, menentukan sendiri, solusi yang apa yang menjadi keresahannya selama ini dengan teman-teman. Ibu Kam, benar-benar menunggu aksi nyatanya dan Ibu Kam siap, selalu mendukung semangat, dan semoga Ruslan selalu bahagia dan senang dalam belajar bersama teman-temannya di kelas. Terima kasih Bu untuk obrolannya hari ini juga. Jadi obrolan ini sangat membantu saya lebih tenang lagi dan perasaan saya bisa lega dari beban berat yang saya hadapi. Nah, saya permisi dulu Bu. Saya akan kembali ke kelas. Ya. Oke, semangat ya, Naruslan. Oke, terima kasih Bu.